kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lawat kami, jamah kami, karena kami siap untuk memuji-Mu. Mari dalam hadirat Tuhan kita menyanyikan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu. Biarlah melalui pujian ini setiap kita boleh merasakan hadirat Tuhan dan merasakan kekudusan-Nya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara kita buka ibadah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Di tempat kami masing-masing, kami bersyukur karena kami masih mempunyai waktu untuk kami bersekutu kepada Tuhan dan bersekutu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan kami tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan yang akan menjamah dan melawat setiap kami, dan setiap pujian penyembahan apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini, semua untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami memohon segalanya. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku memerlukan Dikau Tuhan. Mari kita nyanyikan ayat ini, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nyanyian kemenangan iman nomor 96, Aku memerlukan Dikau ya Tuhan. Berhati
Terima kasih buat penyertaan-Mu yang senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang seminggu lamanya Engkau telah memelihara dan melindungi kami dalam berbagai aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Bapa, pada saat ini ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, merendahkan diri kami Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk segala hal yang Kau boleh buat dan kerjakan bagi setiap kami. Sebelum kami menaikkan segala bahan doa kami di hadapan-Mu, kami datang meminta ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang minggu ini yang menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, sehingga Engkau melayakkan kami untuk datang mengucap syukur dan menyampaikan pergumulan kami di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami datang dan bersyukur pada saat ini Bapa untuk kebaikan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau beberapa minggu yang lalu Bapa, ada beberapa jemaat Tuhan yang boleh mengalami kelemahan tubuh, tetapi kami bersyukur ada kabar baik yang kami boleh terima saat ini Bapa, bahwa setiap jemaat Tuhan yang sakit boleh sembuh secara sempurna, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa, mendoakan untuk setiap kami jemaat-jemaat GKI Batam Center. Terima kasih Bapa untuk pertolongan dan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Kami terus berdoa, menyerahkan setiap kehidupan kami, bahkan rumah tangga setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati segala usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan. Engkau memberkati keluarga kami, anak cucu kami dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa, mendoakan untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, walaupun sampai saat ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami bersyukur Bapa bahwa kami masih bisa mengangkat pelayanan bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus menyerahkan untuk pelayanan kami di tempat ini. Engkau senantiasa memberkati dan membukakan jalan bagi setiap kami Bapa, sehingga setiap program-program gereja yang kami rencanakan pada tahun ini boleh terlaksana dengan baik. Kami rindu Tuhan bahwa kami boleh memasang pelang gereja di depan ruko kami ini Bapa. Kami juga merindukan Tuhan ada satu ruangan khusus untuk ruangan sekolah minggu dan berbagai program yang lain Tuhan, program penginjilan yang sampai saat ini masih tertunda karena virus corona. Tetapi kami bersyukur Bapa bahwa walaupun lewat semua itu Engkau menambah-nambahkan jumlah bilangan kami di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus berdoa kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan di tempat ini, memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan boleh memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa, mendoakan untuk kursi-kursi yang masih kosong. Engkau kiranya memberkati Bapa, sehingga satu hal yang menjadi keyakinan kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kursi-kursi yang kosong akan terisi dengan orang-orang yang betul-betul merindukan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan pelayanan Bapak Gembala di tempat ini. Kiranya Kau senantiasa memberkati, berikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan yang asalnya daripada Tuhan, sehingga Bapak Gembala di tempat ini boleh senantiasa mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati anaknya Tuhan, sehingga senantiasa boleh bekerja sama Tuhan untuk melaksanakan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami terus berdoa, mendoakan Tuhan untuk setiap gereja Gema Injil Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kami terus berdoa Bapak, mulai dari pusat hingga ke pelosok desa. Engkau memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang berdiri di tengah-tengah bangsa kami ini, sehingga setiap gereja-gereja Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa, mendoakan untuk kegerakan Injil yang terus terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang terus bergerak dalam memberitakan kabar keselamatan Engkau Tuhan. Engkau berkati setiap mereka, berikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan boleh senantiasa dimampukan untuk senantiasa mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Ronda sebagai Ketua Umum GKII. Engkau berkati hamba-Mu ini dalam memimpin organisasi GKII Bapak, sehingga Bapak Daniel Ronda boleh senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan akan senantiasa
senantiasa menjadi bagiannya dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan bagi dia. Terima kasih Bapa, kami tak henti-hentinya berdoa, mendoakan untuk kesejahteraan kota Batam. Engkau memberkati kota Batam Bapa, sehingga kota Batam penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Walaupun sampai saat ini masih PPKM, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan kota dan bangsa kami dari pandemi virus corona. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa, mendoakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Engkau berkati mereka semua Bapak, sehingga mereka boleh semua menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kelanjutan ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan bersama. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau kiranya memberkati persembahan kami sehingga persembahan ini dapat digunakan di dalam ladang pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati apa yang masih sisa dalam keluarga kami. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan senantiasa tercurah dalam setiap rumah tangga kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kelanjutan ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian. Kami berkumpul untuk memuji. Kita percaya bahwa firman Tuhan akan senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jemaat Tuhan, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jemaat Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan, hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa ada sebagaimana adanya, itu semua karena kasih Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengar sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memakai setiap hati dan hidup kami, sehingga ya Bapa, kami bisa berkonsentrasi dengan baik di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruangan dan waktu.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran ini. Hamba tidak lebih dari jemaat Tuhan yang hadir, namun biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa sudah minggu terakhir kita di bulan 7 ini Bapak Ibu. Dan sesuai dengan tema bulanan kita, pada minggu yang terakhir ini saya ingin membawa kita lebih lagi untuk terus berada di dalam kuasa, dalam kerendahan hati itu. Jadi saya berharap dimanapun kita berada pada saat ini, mari kita fokuskan hati dan hidup kita untuk kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari buka Alkitab kita sekalian Bapak Ibu. Kita buka di dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua pada malam hari ini. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih di dalam tema yang sama, yaitu kuasa dalam kerendahan hati. Bapak Ibu, sudah hampir kurang lebih 3 minggu kita mendengar berbagai kebenaran firman Tuhan ini yang dibawakan oleh para hamba-hamba Tuhan yang bersama dengan kita melayani di tempat ini. Tentunya berbicara tentang sebuah kerendahan hati. Kalau kita melihat secara naluri di dalam hidup manusia, tentunya setiap manusia memiliki rasa ingin dipuji. Tentunya manusia memiliki rasa, oh saya mau diperhatikan, saya mau diprioritaskan, saya mau dihargai. Dan tentunya sebagian orang, bahkan semua orang, tentunya tidak mau direndahkan, tentunya tidak mau disepelekan. Oh, saya tidak mau direndahkan orang lain, saya tidak mau disepelekan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, cenderung manusia mempunyai sifat yang ingin meninggikan dirinya, dan akibatnya manusia sangat sulit untuk merendahkan diri atau merendahkan hati. Apalagi Bapak Ibu, di zaman yang cukup keras ini, di zaman yang penuh dengan dimana orang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa dirinya, berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa saya bisa, dan sebagainya Bapak Ibu. Akhirnya sangat sulit untuk menemukan orang yang rendah hati. Bahkan banyak orang berpikir, Pak, kerendahan hati itu seperti menunjukkan kita seseorang yang lemah. Kerendahan hati itu membuat harga diri kita menjadi turun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati yang sesungguhnya adalah ketika kita mempunyai sifat yang bijak dalam diri kita, dan kita membuat diri kita atau memposisikan diri kita sama dengan orang lain. Kita tidak merasa lebih pintar, kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, kita tidak merasa lebih bisa dari orang lain, dan kita menghargai orang lain dengan tulus Bapak Ibu. Jadi inilah sebuah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sebab Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu sudah memberikan teladan hidupnya. Di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sungguh luar biasa. Tuhan kita, sering saya katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang langsung memberikan teladan itu untuk dilihat oleh para pengikutnya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita yang langsung memberikan contoh itu, sehingga kita para pengikutnya bisa langsung mempunyai tokoh yang harus kita ikuti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara tentang kuasa dalam kerendahan hati, tentunya teladan yang sempurna, yaitu Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ketika dia memberikan teladannya kepada kita, maka dia adalah Tuhan yang sempurna yang harus kita teladan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa orang yang rendah hati tentu punya tanda-tandanya, Bapak Ibu. Yang pertama ialah orang yang punya kerendahan hati, dia tidak takut mengakui dirinya jika dia bersalah. Dia tidak takut mengakui dirinya jika dia bersalah. Kita kadang sangat sulit untuk mengakui bahwa diri kita salah. Ini dikarenakan adanya gengsi, Bapak Ibu. Kita gengsi terhadap sesama kita. Bahkan kita gengsi memohon ampun atau mengakui diri kita bersalah di hadapan Tuhan. Padahal di dalam Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi Bapak Ibu, jelas Amsal ini mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan kesalahan tentunya pasti tidak akan beruntung di dalam kehidupannya. Tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Bapak Ibu Saudara, kita manusia tidak ada dari kita yang benar 100%. Namun ingat Bapak Ibu, kita menjadi benar karena kita dibenarkan. Kita sudah dibenarkan, tentunya pasti kita akan berusaha untuk hidup benar. Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya, Bapak Ibu? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama kita meneladani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita menyukai firman? Apakah kita setiap hari tidak bisa melewatkan setiap firman Tuhan? Ataukah kita merasa biasa saja ketika kita tanpa membaca firman Tuhan? Apakah kita beribadah seperti ini hanya sebatas kewajiban? Ataukah karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ingat, untuk menjadi orang yang berani mengakui kesalahannya, tentunya diperlukan yang namanya kerendahan hati dan keberanian. Kita harus punya rendah hati karena kita adalah manusia yang lemah. Makanya kita butuh Tuhan Yesus.
Yesus berkata di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerendahan hati Yesus juga tertulis di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan dia mengambil rupa yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Untuk mengakui kesalahan kita, kita harus punya kerendah hatian Bapak Ibu. Tidak sampai di situ, kita juga harus berani. Berani artinya tidak takut terhadap pendapat orang lain atau terhadap konsekuensi yang akan kita terima. Jadi di saat kita mengakui kesalahan kita, maka hati kita pasti akan dipenuhi dengan yang namanya damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengaku sebagai orang percaya, maka firman Tuhan harus kita lakukan. Dan hidup kita harus hidupi di dalam yang namanya kebenaran. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf merupakan ciri bahwa orang ini sudah dewasa secara rohani dan orang ini memiliki yang namanya kerendahan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah malu ketika kuasa dalam kerendahan hati itu mau dinyatakan dalam hidup kita. Jangan malu untuk mengakui jika kita sedang berbuat salah. Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita telah perbuat. Ingat Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kebenaran, tentunya hidup kita akan dipenuhi dan diiringi dengan damai sejahtera. Kita tidak perlu repot-repot menjelaskan sana sini kenapa kita mengalami yang namanya kesalahan. Karena apa? Karena kebenaran itu sendiri yang akan menunjukkan kepada orang-orang yang melihatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang mengakui kesalahan akan memperoleh belas kasihan. Karena itu kita harus berjalan dengan hati nurani untuk kita berbicara kepada Allah, sehingga Allah memberikan belas kasihan, pengampunan itu Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, tanda bahwa orang mempunyai sifat rendah hati, ia tidak sombong Bapak Ibu. Dia mau belajar, menerima untuk diajar dan mau belajar. Tentunya ini adalah proses. Tidak hanya di sekolah kita belajar melalui pendidikan yang ada di sekolah, tetapi kita juga bisa belajar dengan sesama kita manusia. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang akan mengalami kebaikan dalam hidup mereka adalah mereka yang mau belajar dan mau diajar. Jadi ini adalah sebuah strategi pembelajaran seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kehidupan adalah sebuah proses belajar dan diajar. Dan inilah yang mewarnai suatu perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau merendahkan diri kita mempunyai tanda bahwa kita menjadi orang
yang tidak sombong. Kita menjadi orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika kita mau melakukan hal ini, maka kemuliaan Tuhan akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang berkualitas, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita menjadi orang yang keras hati, kita tidak mau menerima masukan, kita menjadi orang yang menolak, kita menjadi orang yang menentang masukan baik, maka dunia ini akan sangat terasa sempit, Bapak Ibu. Karena kita melakukan sesuatu hanya dengan pikiran dan nalar kita saja. Ketika seseorang membiasakan diri untuk tidak mengindahkan teguran, sebenarnya orang tersebut sedang melenceng dari jalurnya, yang kemudian bisa membuat seseorang menjadi lebih buruk lagi. Ketika dia mengambil jalur yang salah, yang akan membawa dia kepada suatu musibah, kecelakaan, atau bahkan kematian. Bapak Ibu Saudara, tidak tertutup kemungkinan dalam proses itu pun orang bisa disesatkan atau menyesatkan, bahkan mencelakakan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah orang yang mau menerima masukan, masukan yang mengubahkan kita menjadi lebih baik. Masukan itu tentunya bisa sebuah pengajaran, tentunya bisa sebuah nasihat, tentunya bisa sebuah teladan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya, kalau kita dapat masukan yang tidak enak, teguran yang tidak enak, kita dikritik, kita dievaluasi dan lain-lain, kita harus terima ini, Bapak Ibu. Karena ini adalah sebuah proses hidup untuk belajar dan mau diajar untuk menjadi orang yang berada di dalam jalan yang tepat, untuk kita berada di dalam jalur yang benar. Dan tentunya orang-orang yang seperti ini, dia akan memiliki kredibilitas untuk menolong orang lain melalui jalan yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan meninggikan hati kita. Kita harus menjadi orang yang mau diajar dan belajar dari orang lain. Buka diri untuk sesuatu yang baik, untuk kita tetap bisa berada di jalur yang benar itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, puasa dalam kerendahan hati. Betapa besarnya kuasa itu. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selama 4 minggu ini kita sudah belajar yang namanya kerendahan hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Kita terus bisa mempraktekkan kuasa kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga senantiasa Tuhan yang dimuliakan atas kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini kami bisa belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan memateraikan firman-Mu di dalam setiap hidup kami, sehingga benar ya Tuhan,
kuasa kerendahan hati itu bisa terus kami praktekkan dalam hidup kami dan bisa terus kami pedomani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali dalam rutinitas kita masing-masing dalam sepanjang minggu yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Mari kita senantiasa percaya bahwa pertolongan dan penyertaan Tuhan akan senantiasa ada bersama dengan kita. Saya persilahkan kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Jejakmu Tuhan. Melalui pujian ini kita senantiasa menyatakan bahwa kita senantiasa mau menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau iringi, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Mari kita ulang pujian kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau iringi, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau iringi, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita kepada Tuhan serta kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kuasa kerendahan hati yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pemeliharaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu
bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ibadah online kita bisa selesai pada hari ini. Kita bersyukur selama masa PPKM ini kita bisa tetap beribadah walaupun secara online Bapak Ibu, tapi saya yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online kita melalui YouTube kita, Gereja GKII Batam Center. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan kerinduan Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami. Sebagai pengumuman Bapak Ibu Saudara, hari Kamis ada ibadah doa pada pukul 7 malam di tempat ini. Tentunya karena masa PPKM sudah berakhir dan kita berharap tidak diperpanjang lagi, dan kita sangat rindu untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja. Jadi hari Kamis ada ibadah doa pada jam 7 malam. Kemudian hari Minggu ada ibadah di tempat ini, ibadah Minggu pada pukul 6 sore. Juga diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian karena ini akan dirangkaikan dengan ungkapan syukur Saudari Meli yang dibaptis pada hari Minggu depan juga tanggal 1 Agustus. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk hadir bersama, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi bisa membawa hand sanitizer, tapi kita juga sediakan dan bisa mencuci tangan, bahkan memakai masker Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa kami umumkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.